Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yusniawati dari 12 AP1 ingin mempresentasikan otomatisasi perkantoran, yaitu ada dasar umum. Dasar umumnya itu ada pengertian administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di sini ada unsur-unsur administrasi, itu ada POAK, dan POAK itu ada planning, organizing, equating, dan controlling. POAK di sini ada planning, organizing, equating, dan controlling. Dan planning ini adalah meliputi peraturan, tujuan, dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di sini ada contohnya, adalah setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi. Dan di sini ada organizing. Organizing itu adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Dan contohnya itu ada kepegawaian, suatu efektif utama yang terkadang diklasifikasi sebagai fungsi yang terpisah oleh organizing. Dan di sini ada equating. Equating itu adalah perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Dan di sini ada contohnya, itu adalah setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi dan misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Di sini ada controlling. Controlling itu adalah agar pekerja berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Di sini ada contohnya. Contohnya itu adalah sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi dan pengembangan zaman. Dan di sini ada fungsi administrasi, yaitu fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Di sini juga ada komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain sehingga terjadi umpan balik. Di sini juga ada unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator. Komunikator itu adalah merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Di sini juga ada pesan. Pesan itu adalah informasi, merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Di sini juga ada informasi. Informasi itu sarana komunikasi sama saja, yaitu atau disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Di sini juga ada komunikan. Komunikan ini adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Dan di sini juga ada umpan balik. Umpan balik itu adalah bisa diartikan sebagai jawaban komunikan atas pesan yang diberikan oleh komunikator kepadanya pada komunikasi yang dinamis. Komunikator dan komunikan akan terus-menerus tertutup. Di sini juga ada komunikasi efektif, yaitu adalah komunikasi yang dapat berlangsung dan berhasil seperti yang juga ada jenis-jenis sapras kantor. Di sini juga ada peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor,
mesin komunikasi kantor, perabot kantor, interior kantor, tata ruang kantor. Di sini juga ada pengendalian sapras kantor. Di sini juga ada pengendalian sapras kantor, yaitu ada pengertian, tujuan pengolahan sapras, pola pengelolaan sapras, ruang lingkup pengelolaan sapras. Di sini juga ada dasar umum, yaitu pelayanan prima. Di sini ada attitude, excitation, action. Di sini juga ada tipe pelanggan. Tipe pelanggannya itu adalah di sini ada jenis pelanggan, yaitu pria atau wanita. Pria itu adalah yang jenisnya itu rambut dipotong rapi, tidak menutupi telinga, kuku tidak panjang, apalagi sampai hitam, tidak merokok ketika melayani pelanggan, badan tampak seperti bersih, tidak dekil. Pelayanan wanita itu ada rambut dipotong rapi, diikat atau disanggul bagi yang panjang, tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan, menggunakan make up secara sederhana, dan memakai parfum sewajarnya. Di sini juga ada pengertian dana kas kecil, yaitu bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Sistem pengelolaan kas kecil, di sini ada sistem dana tetap. Dana tetap itu adalah pencatatan kas kecil yang besarnya jumlah dana awal sama untuk